Suatu malam pada sebuah pertemuan yang dihadiri Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan Kiai Haji Agus Salim, Tan Malaka yang datang tanpa diundang tiba-tiba berkata lantang, "Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang kepadamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka, karena merdeka haruslah 100%. Hari ini aku masih melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit yang mendadak bahagia menjadi berjuis, sukacita menjadi amtenar. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka. Dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan, karena hanya kepada mereka adil dan makmur itu dirasakan. Dengarlah perlawananku ini, karena apabila kalian tetap bersikap seperti ini, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Esok adalah hari di mana aku akan menjelma menjadi musuh kalian, karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100%. Bangsa yang merdeka 100% adalah bangsa yang sanggup mandiri secara mental, budaya, politik, pertahanan, dan ekonomi. Tidak bergantung pada dan dikuasai oleh bangsa lain. Teman-teman, itu adalah pernyataan Tan Malaka di tahun 1946. Ketika hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia, apa yang pernah disampaikan Tan Malaka menemukan momentumnya. Bagi Tan Malaka, sebuah bangsa harus menjadi suatu bangsa yang berdikari dalam berbagai aspek, baik dalam aspek politik, sosial, dan budaya. Tan Malaka menentang segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Kala itu, Tan Malaka dan juga diikuti Jenderal Sudirman enggan berunding dengan Belanda. Dengan lantang dia berkata, "Mana mungkin tuan rumah yang rumahnya dicuri akan berunding dengan pencurinya." Pada saat itu, ucapan Tan Malaka membuat sebagian elit gerah. Perundingan tetap berjalan meski banyak merugikan posisi perjuangan kemerdekaan. Tapi Tan Malaka tak pernah lelah dan putus asa. Dia terus menyuarakan sikap perlawanan total kepada penjajah. Dalam soal ini, dia dengan tegas berkata bahwa di dalam kubur suaranya akan lebih keras terdengar. Dalam bukunya yang berjudul Aksi Massa, Tan Malaka menggolongkan imperialisme menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah imperialisme dengan perampokan secara terang-terangan. Imperialisme jenis ini adalah jenis imperialisme yang pernah dilakukan oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, yang tidak segan melakukan peperangan dan intimidasi terhadap suatu kelompok bangsa di suatu daerah yang ditemuinya. Jenis imperialisme kedua adalah pemberlakuan monopoli perdagangan sebagaimana yang dulu dilakukan Kongsi Dagang Belanda di Indonesia. Lalu ada imperialisme dengan setengah monopoli yang diberlakukan Kongsi Dagang Inggris di India. Jenis imperialisme terakhir ini adalah jenis imperialisme perdagangan bebas sebagaimana diterapkan oleh Amerika Serikat di Filipina. Jenis-jenis tersebut sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Tan Malaka, dapat berbeda seiring dengan posisi dan bagaimana kondisi kapital yang ada di suatu wilayah pada suatu waktu. Sebagai contoh, bagaimana watak imperialisme yang terjadi pada waktu Portugis di Indonesia. Dengan belum adanya revolusi industri pada saat itu, watak kolonialisme Portugis masih sangat berwatak feodal, sehingga yang terjadi adalah praktik kapitalisme dasar, perampasan hasil bumi untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi di pasar Eropa. Hal ini tidak terlepas dari ketiadaan barang industri dan hasil manufaktur industri yang diproduksi seiring dengan belum berkembangnya teknologi pada saat itu. Hal yang berbeda terjadi dengan kolonialisme Belanda di Indonesia. Meskipun di awal kedatangan Kongsi Dagang Belanda lebih berfokus kepada hasil tani mentah yang dijual dengan harga serendah-rendahnya dan dijual dengan harga yang sangat tinggi di pasar Eropa, tetapi seiring dengan perkembangan revolusi industri yang terjadi pada abad 18, tentu saja terjadi perubahan tren yang kemudian mengakibatkan devaluasi barang mentah. Akibatnya terjadi industrialisasi yang dilakukan oleh Belanda secara bertahap kepada Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari bergesernya tren kapital yang tujuannya tetap melakukan monopoli terhadap komoditas-komoditas kapital yang ada di Indonesia. Tan Malaka menyadari hal ini sebagai bentuk kapitalisme asing yang kemudian dipaksakan kepada kaum bumi putra untuk kepentingan asing juga. Hal ini tentu berbeda dengan bentuk kapitalisme yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara
yang mana bentuk kapitalismenya mengikuti kegiatan produksi yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga kemudian masyarakat itu sendiri yang menentukan bagaimana arah dan tujuan sektor industri dan sektor produksi. Di Indonesia, saat itu para kaum Bumiputra hanyalah sebagai jongos-jongos yang melayani kepentingan berjuis, baik berjuis asing maupun berjuis lokal yang juga merupakan kaki tangan Belanda. Mereka dipekerjakan sebagai penggerak kapital tanpa menguasai kapital tersebut. Alat-alat produksi pun selain tidak dikuasai oleh para Bumiputra, juga tidak diproduksi di Indonesia, melainkan didatangkan dari negeri asing. Hal ini tentu saja menghambat benih-benih industri kaum Bumiputra, yang tentu saja pada akhirnya menghambat pergeseran kelas sosial. Dengan kesadaran kelas yang sudah terbentuk di dalam alam pikiran Tan Malaka tersebut, wajar jika kemudian dia bersikap keras terhadap berbagai jenis imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Sikap non-kooperatif Tan Malaka diwujudkan dalam berbagai tulisan agitasi yang tentu saja bagi Belanda dianggap subversif dan merupakan bentuk perlawanan. Salah satu tulisannya yang pada saat itu membuat ia dianggap sebagai ancaman oleh Belanda adalah bukunya yang berjudul Narenda Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia, sebuah buku yang ditulis pada tahun 1925. Di dalam buku tersebut, Tan Malaka menjelaskan bagaimana cara berbagai perjuangan revolusioner non-kooperatif adalah satu-satunya cara untuk menuju Republik Indonesia yang merdeka. Di dalam buku itu juga dijelaskan bagaimana seorang kelas pekerja harus mempunyai kesadaran kelas untuk kemudian saling bekerja sama dengan kelas non-pekerja di dalam menumbangkan sistem kapitalisme dan kolonialisme Belanda. Tan Malaka berpendapat bahwa untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka bukan hanya dibutuhkan suatu pengakuan bangsa lain, tetapi juga dibutuhkan kedaulatan secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan melepaskan diri dari berbagai ketergantungan terhadap pihak asing. Apalah artinya merdeka jika pada praktiknya kita masih tunduk kepada kepentingan asing dan bersikap melunak kepada mereka. Karena itulah Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Di tahun 1940-an, di antara orang-orang Sumatera, Tan Malaka adalah legenda. Ia diceritakan sebagai sosok yang bisa berpindah tempat ratusan kilometer dalam sekejap. Ia dapat mengubah wujudnya sekehendaknya. Satu hari Anda mengenalnya, di keesokan hari Anda tak mengenal lagi sosoknya maupun mengetahui di mana dirinya berada. Mistis. Ya. Tetapi mitos dan aura misterius menyelubungi lantaran situasi yang sangat wajar. Tan Malaka dianggap sebagai seorang yang berbahaya oleh rezim kolonial. Keberadaannya berbahaya, ia adalah sosok yang cakap meyakinkan orang, penggalang massa yang ulung, serta penggugah pergerakan yang efektif. Tulisan-tulisannya lebih-lebih berbahaya. Bahkan Soekarno dijatuhi hukuman yang lebih berat ketika diadili di Bandung hanya karena ketahuan menyimpan buku masa aksi yang ditulis oleh Tan Malaka. Tan Malaka pun akibatnya menghabiskan lebih dari separuh kehidupannya sebagai buron. Ia tak bisa berdiam di suatu tempat dengan lama, karena harus menggunakan identitas palsu dalam banyak kesempatan. Ia bahkan memiliki 23 nama samaran. Tan Malaka sendiri lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Kabupaten Suliki, Sumatera Barat, dengan nama asli Sultan Ibrahim. Tan Malaka mendapat gelar dari garis keturunan ibunya, sehingga nama lengkapnya menjadi Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ibu Tan Malaka memang seorang putri dari orang yang terpandang di desanya, sementara ayahnya, Rasa Caniago, merupakan seorang karyawan pertanian. Tan Malaka dikenal sebagai seorang pemikir jenius yang memberi kontribusi besar bagi wawasan bangsa Indonesia. Dan tentu saja, salah satu karya besar yang ditulis oleh Tan Malaka adalah bukunya yang berjudul Madilog. Tan Malaka juga dikenal sebagai sosok yang mempunyai sifat sosialis dan politis. Tan Malaka tentu saja bisa kita jadikan inspirasi dan motivasi dalam memperjuangkan sesuatu. Ada banyak kutipan dari kalimat-kalimat yang pernah dibuat oleh Tan Malaka. Beberapa di antaranya adalah, partai mesti berhubungan rapat dengan massa, terutama dalam saat yang penting, dengan segala golongan rakyat dari seluruh kepulauan Indonesia. Dengan tidak berhubungan seperti itu, tak akan ada pimpinan yang revolusioner. Ingatlah bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Pertahanan yang sebaik-baiknya adalah dilakukan dengan menyerang. Berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Kebiasaan menghafal itu tidak akan menambah kecerdasan, justru menjadikan kita bodoh. Mekanisme seperti halnya mesin. Lapar bukan berarti kenyang untuk si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, meskipun kita ulangi 1001 kali. Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan.
jika kita juga mengambil inisiatif bertahan agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu bisa mewujudkan tujuan kita. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan. Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas. Para ahli filsafat sudah memberi bermacam-macam pemandangan tentang dunia ini. Yang perlu lagi adalah mengubah dunia.